Percaya atau tidak, ketika seorang wanita berselingkuh, penampilan fisik, gerak-gerik, bahkan kebiasaannya pasti akan mengkhianatinya. Ada tanda-tanda yang terpancar di kulitnya, dalam ekspresinya, dan dalam setiap tindakan yang ia lakukan saat memasuki rumahnya. Hari ini saya akan mengungkap yang paling mengganggu, yang paling kentara, yang diabaikan oleh orang-orang naif, tetapi langsung disadari oleh orang-orang yang peka. Jika Anda melihat salah satu dari 5 tanda ini pada pasangan Anda, tetaplah waspada karena kenyataannya bisa jadi jauh lebih gelap dari yang Anda bayangkan. Tetaplah sampai akhir dan cari tahu apakah Anda mungkin sedang ditipu. Tanda pertama yang berani dan tercela yang diberikan wanita berselingkuh saat tiba di rumah. Ia masuk dengan aroma seperti makanan laut atau kerang. Dan bukan karena ia baru saja dari laut. Ada aroma yang mustahil disembunyikan. Betapun banyaknya kolon, permen karet, atau deterjen yang ia gunakan, tubuh menyimpan rahasia, dan ketika seorang wanita berselingkuh, aroma tubuhnya sendiri akan mengungkapkannya. Bau khas di mulut atau area intimnya bukan muncul begitu saja, apalagi jika ia sudah berjam-jam tidak pulang. Jika hal pertama yang ia lakukan saat tiba adalah bergegas ke kamar mandi, menanggalkan pakaian atau langsung mandi, itu pertanda buruk. Sejak kapan ia terburu-buru membersihkan diri bahkan sebelum menyapa? Jika dulu ia datang dalam keadaan lelah dan langsung rebahan untuk beristirahat, tetapi sekarang ia terobsesi membersihkan diri. Begitu masuk ia menyembunyikan sesuatu. Dan waspadalah dengan alasan klasik. Kami makan siang dengan rekan kerja, makan ikan. Tentu saja hari itu ia terlambat dan tidak menjawab telepon. Terlalu kebetulan bukan? Jika saat Anda mendekatinya untuk memeluknya ia menghindari Anda memalingkan muka atau mengatakan perlu menyikat gigi dulu, ada masalah. Seorang wanita setia akan memeluk Anda dengan percaya diri. Tanpa takut, Anda akan mencium bau napasnya yang aneh. Pertanyaannya adalah apakah Anda mempercayainya tanpa ragu atau Anda mulai menyatukan semuanya? Karena indera penciuman Anda tidak berbohong dan bahkan parfum termahal pun tidak dapat menutupi jejak pengkhianatan. Perhatikan di sini. Tanda kedua yang memperjelas bahwa dia pernah menjalin hubungan dengan orang lain sebelum pulang. Dia datang dalam keadaan sangat lelah. Bahkan dengan nyeri kaki. Jika dia datang dengan lesu yang aneh dan hal pertama yang dia katakan adalah kelelahan, itu mungkin benar. Tetapi jika dia ambruk di tempat tidur sambil mengatakan bahwa dia mengalami hari yang buruk dan hanya ingin beristirahat, ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya dia bisa pulang larut malam dan masih punya energi untuk berbicara, memeriksa ponsel, atau bahkan makan bersama Anda. Tetapi sekarang kelelahannya terasa luar biasa. Seolah-olah dia telah melakukan aktivitas fisik yang intens. Dan yang lebih parah lagi, dia mengeluh nyeri kaki. Sejak kapan pekerjaan atau rutinitas normalnya membuatnya dalam kondisi seperti ini? Mungkin dia akan bilang dia berdiri berjam-jam, terlalu banyak berjalan, atau olahraganya membuatnya pegal-pegal. Tetapi jika dia punya mobil, pekerjaannya tidak membutuhkan tenaga fisik dan dia bahkan tidak pergi ke pusat kebugaran. Ceritanya tidak masuk akal. Jika dia tidak pernah pulang seperti ini dan tiba-tiba tampak semakin lemah dan cedera, inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya dia lakukan. Perhatikan juga tubuhnya. Seseorang yang kelelahan karena aktivitas biasa akan terlihat berbeda. Tetapi seseorang yang pulang dengan tubuh yang terkuras karena sesuatu yang lebih intens meninggalkan petunjuk yang berbeda. Anda mungkin memperhatikan sedikit tremor saat dia berjalan atau dia ingin tetap duduk sepanjang waktu seolah-olah dia perlu memulihkan energinya. Dan jika Anda mencoba memijatnya atau menanyakan sesuatu dia akan memberikan jawaban singkat. Seolah-olah dia ingin menghindari Anda memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Periksa juga pakaiannya. Jika dia pulang dengan bekas luka di kulitnya, rambut acak-acakan atau tanda-tanda kontak fisik yang kasar, itu bukan disebabkan oleh rutinitas kantor atau acara jalan-jalan biasa. Dan jika dia bilang dia tertidur di mobil dan itulah sebabnya dia sangat mengantuk, berhati-hatilah. Karena rasa kantuk seorang wanita yang tidak setia bukan hanya fisik, tapi mental. Tertidur dengan cepat adalah cara sempurna untuk menghindari pertanyaan, kecurigaan, dan tatapan tidak nyaman. Tanda ketiga yang diberikan wanita yang selingkuh saat dia pulang dengan rambut basah.
Jika hal pertama yang Anda perhatikan saat masuk adalah rambutnya yang basah, itu adalah tanda bahaya besar yang tidak boleh Anda abaikan di hari biasa. Mengapa dia pulang dengan rambut yang baru dicuci jika dia bahkan belum mandi di rumah Anda? Dia akan memaksakan senyum dan memberitahu Anda bahwa dia ingin menyegarkan diri, bahwa cuacanya panas atau bahwa dia mampir ke pusat kebugaran dan memutuskan untuk mandi sebelum pulang. Tapi ada sesuatu dalam cerita itu yang tidak masuk akal. Coba pikirkan di mana tepatnya dia mandi. Jika rutinitasnya tidak termasuk pergi ke pusat kebugaran atau tempat mandi, alasan itu tidak masuk akal. Terutama jika dia tidak membawa handuk, sampo atau pakaian olahraga. Rambut basah jelas merupakan upaya untuk menghilangkan bukti. Air tidak hanya membersihkan, ia menghilangkan bau, jejak, dan tanda-tanda dari apa yang terjadi sebelumnya. Rasanya seperti menekan tombol reset untuk memasuki rumah Anda dengan risiko lebih rendah. Perhatikan juga pakaiannya. Jika dia mengenakan pakaian biasanya, tetapi rambutnya baru dicuci, kapan dia berganti pakaian? Jika dia bilang mandi di rumah teman, periksa detailnya. Apakah dia membawa handuk, baju ganti? Perlengkapan mandi. Jika dia berimprovisasi, itu karena dia menyembunyikan sesuatu. Dan perhatikan perilakunya. Jika dia datang dengan rambut basah tetapi terburu-buru, tidak membiarkan Anda menyentuh atau menciumnya, itu karena dia takut masih ada sesuatu yang tidak bisa dibersihkan oleh air. Jika dia juga meminta Anda untuk tidak mendekatinya karena dia terlalu basah, tanyakan pada diri sendiri berapa kali dia mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Air dapat menghilangkan jejak fisik, tetapi tidak akan menghapus kontradiksi dalam ceritanya. Dalam diberikan wanita yang tidak setia ketika dia pulang. Dia datang dan berlari ke kamar mandi menghindari kontak apun dengan Anda. Begitu dia melewati ambang pintu, hal pertama yang dia umumkan adalah aku akan mandi. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada kontak mata yang lama, tidak ada pelukan seperti sebelumnya. Terkadang dia bahkan tak berkata apa-apa. Dia masuk langsung menuju kamar mandi dan mengunci diri. Kenapa terburu-buru? Air tidak hanya membersihkan, ia membasuh bau yang seharusnya tak ada, menghilangkan keringat yang bukan darimu, dan membasuh semua bukti yang bisa memberatkannya. Ingat bagaimana dia dulu. Dia akan datang tinggal bersamamu sebentar. Kalian akan mengobrol berbagi momen. Tapi sekarang setiap kali dia kembali, reaksi pertamanya adalah berlari ke kamar mandi. Ini bukan kebetulan. Ini sebuah pola. Jika dia keluar dengan rambut kering meskipun dia bilang akan keramas, mungkin dia hanya menunggu di dalam untuk membuatnya tampak meyakinkan. Atau mungkin dia memang mandi, tapi dengan cepat dan putus asa mencoba menghapus semua jejak apa yang dia lakukan sebelum kembali. Yang mencurigakan adalah bagaimana dia menghindarimu. Jika kamu mencoba memeluknya sebelum dia mandi, dia akan mengarang alasan. Aku berkeringat, aku kotor. Biar aku keramas dulu. Itulah penghalang untuk mengulur waktu dan mencegah Anda menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Air menjadi kaki tangannya, tetapi perilakunya mengkhianatinya. Kesibukan, sikap gugup, ritual mandi yang berulang-ulang begitu sampai di rumah. Jika ini menjadi rutinitas, inilah saatnya untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat dia tidak di rumah. Perilaku khas wanita yang tidak setia yang kelima dan terakhir saat memasuki rumah. Dia kembali dengan nafsu makan yang besar, tetapi hanya untuk makanan. Karena dia sudah puas dalam segala hal lainnya. Dia langsung menuju kulkas, menyiapkan sesuatu dengan cepat, mengambil barang pertama yang ditemukannya dan melahapnya dengan nafsu makan yang luar biasa. Tetapi yang mengejutkan adalah dia baru-baru ini memberitahu Anda bahwa dia sudah makan bersama teman-temannya atau bahwa dia tidak lapar. Mengapa sekarang? Sederhana. Dia mencoba menstabilkan tubuhnya setelah hubungan yang penuh gairah. Dia perlu memulihkan energi dan makanan adalah alasan sempurna untuk menutupi rasa lelahnya. Ia makan dengan cepat asal-asalan seolah mencoba mengisi kekosongan yang sebenarnya bukan di perutnya. Analisis detailnya. Sebelumnya ia tidak pulang selapar ini. Mungkin ia akan ngemil, tetapi sekarang rasanya ia belum makan apun seharian. Tubuhnya menuntutnya untuk memulihkan energi dan makan adalah cara paling bijaksana untuk melakukannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Anehnya, meskipun lapar, ia menghindari banyak bicara. Ia menjawab dengan kalimat-kalimat pendek, tidak menceritakan harinya. Dan jika ditanya apa yang ia lakukan,
Ia hanya menjawab dengan mengelak. Pikirannya melayang ke tempat lain, memproses apa yang terjadi sebelum ia kembali. Jika Anda mendekatinya saat ia sedang makan, Anda akan melihat bahasa tubuhnya telah berubah. Ia tidak lagi menunjukkan kehangatan atau keinginan yang sama untuk berbagi momen itu dengan Anda. Ia fokus pada piringnya, mengisi perut, mengganti euforianya dengan sesuatu yang lebih rutin. Seorang wanita setia tentu saja bisa pulang dalam keadaan lapar. Tetapi jika ini tiba-tiba menjadi kebiasaan dan bertepatan dengan perubahan perilakunya, itu pertanda jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, Anda sudah memiliki informasi berharga yang tidak akan pernah diakui banyak wanita. Tanda-tanda ini mungkin tampak kecil, tetapi ketika Anda mulai menyatukannya, gambarannya menjadi jelas. Pernahkah Anda memperhatikan sikap-sikap ini pada seseorang? Pernahkah ini terjadi pada Anda atau apakah Anda tahu kasus serupa? Bagikan di kolom komentar. Kisah Anda dapat membantu orang lain. Dan jika Anda merasa video ini menarik, jangan lupa untuk menyukainya, berlangganan kanal ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten seperti ini lagi. Bagikan ini di media sosial Anda atau dengan siapapun yang perlu membuka mata. Karena di sini segala sesuatunya diungkapkan tanpa filter. Ya.